Oke, gue lagi ada di Double Garage sekarang di tempat temen gue. Gue kenal dia udah lama dan gue juga udah sering lihat vlognya, sering touring kemana-mana. Nah, gue lagi penasaran. Kebetulan memang gue sama keluarga lagi main ke daerah sini. Gue mampir aja ke tempat. Nah, sekarang gue mau nanya sama dia tentang kalau rider pemula nih yang mau naik cc dari 150 cc, gue kan punya Vespa 150 cc, mau naik ke cc berapa yang paling oke dan yang affordable. Gue mau ngobrol dulu nih sama dia. Bro, halo bro. Halo bro. Apa kabar bro? Nah ini untuk kebutuhan video aja kita tos-tosan. Padahal kita udah dari tadi ngobrolnya. Jadi kalau mau naik cc itu langsung ke Moge. Itu menurut lo yang buat gua nih first entry-nya tuh masuknya dari mana? Ya mungkin pakai IR aja, Kawasaki IR saja yang 650 cc dan bisa masuk ke mall. Jadi bisa menikmati parkiran Moge, menikmati parkiran di mall-mall tanpa bayar maksudnya kan. Kayak apalagi di Senci kan setiap hari Sabtu dan hari Minggu banyak banget. Nah itu kan dia 500 cc up. Jadi kalau 500 cc up pilihannya bisa Rebel, Honda. Jadi bisa pakai Honda Rebel juga. Nah, dia pilihannya ada Honda Rebel, ada Kawasaki IR6. Nah, ini untuk benar-benar first entry. Jadi 2 silinder, suaranya juga masih kayak begitulah, tapi udah dikategorikan Moge. Jadi Moge kelas pemula. Harganya juga nggak mahal. Kalau IR6 kenapa itu benar-benar pemula? Karena harganya di bawah 100 juta. Oh ya? 650 cc harganya di bawah 100 juta. Nah, kalau di Honda Rebel kan di atas 100 juta walaupun 500 cc. Jadi pilihan baik lagi kemana. IR6 itu kan nekat baik. Ada yang fairing juga. Kalau Honda Rebel itu jadi tipenya ke cruiser. Touring, cruiser, model kayak Harley. Nah, itu ke Honda Rebel. Jadi itu dengan cc-nya berhabis gitu lah. Nah, kalau cruiser itu tadi kan lu bilang cruiser sama tadi naked. Nah, kalau naked itu berarti yang kayak motor, istilah buat gue tuh kayak motor sport gitu kan? Bukan, kalau cruiser itu, kalau motor naked atau cruiser dulu nih kita mau bahas. Naked ya kan? Naked itu sebenarnya ya kayak seperti motor sport lah ya. Pas sport kan lebih kayak identik ke fairing. Kalau naked itu identiknya dengan motor yang street bike. Jadi yang setiap harinya, sehari-hari aja pakainya gimana kan? Kalau nggak jalan jauh? Oke lah. Semua motor sebenarnya balik ke kebiasaan. Karena ada teman gua touring kemana-mana, pakainya fairing, pakainya Ducati 448. Malah kemarin ada yang 3 negara, 3.000 kilo sekian naiknya Panigale, ada pakai V4S. Nah jadi semua balik lagi ke kebiasaan ya. Ada orang yang biasanya naik motor cruiser, ada orang yang biasa naik motor fairing, ada orang yang biasa naik motor naked bike, ada orang yang biasa naik Harley. Jadi karena ini semuanya beda semua. Nah kalau cruiser menurut lu keuntungan kelebihannya apa? Cruiser itu pasti jatuhnya lebih nyaman aja. Lu pakai posisi dadanya tegak, kakinya tegak, semuanya jadi nyaman banget. Bahkan cruiser itu ada kakinya malah ke depan. Kayak modelnya kan ke hari-hari gitu lah. Nah kalau naked bike kan biasanya posisinya lebih tegak juga kayak orang duduk. Nah kalau fairing jadi orang kayak lagi nunduk. Capek nggak sih nahannya di sini? Sebenarnya gimana? Sebenarnya gini, emang kalau nggak terbiasa capek. Tapi sebenarnya kan kalau main motor kan semua motor kekuatannya mulai dari tangannya harus. Jadi yang bikin kuat itu sebenarnya ya kaki jepit tangki itu udah mengurangi tenaga di tangan. Itu kedua perut kan maksudnya nahan ya. Sit up terus. Ya, jadi nahan, nah itu membuat motor lebih rileks. Sebenarnya itu dikendalikannya sama badan kita. Tangan itu cuma supaya stangnya kita mengendalikan stang aja. Jadi sebenarnya kalau kita paksain atau berat di tangan atau berat di tangan, berarti kita core-nya kita nggak main, kaki kita nggak main, yang main semua full tangan, pasti capek. Nah, kalau buat pengalaman lu sendiri kan udah pernah touring ke udah lintas negara juga kan? Iya. Lu udah pernah pakai semua nih? Ini kan, di depan gue nih ada GS ya? GS, ya. Nah, lu pernah pakai model gini, pernah pakai cruiser juga, pernah pakai naked bike juga. Secara personal, lu lebih prefer yang mana? Lebih nyaman yang mana? Gini sih, kalau gua mungkin karena pilihan motornya ada, jadi gua pilih-pilih aja. Kalau lagi mau keren-kerenan pasti pakainya fairing bike kan, kayaknya motor sport bike ya. Kalau lagi pengen nyantai atau yang sehari-hari mau santai aja pakainya naked bike. Ya nggak pakai naked bike gampang. Tapi kalau emang mau touring,
ya pasti pakai adventure aja, atau pakai 2 per bus, atau pakai yang motor-motor yang onta lah, ya, kurang lebih seperti itu. Ya kan kita lebih enak kan. Tapi kalau misalnya maunya lebih blak-blak atau mau kumpul dengan yang om-om atau kumpul dengan yang suaranya blak-blak, mereka harus. Jadi kalau kita ada pilihan, banyak pilihan yang kita bisa ikutin sesuai dengan genrenya. Tapi kalau misalnya saya mau satu motor bisa semuanya, ya mungkin itu balik lagi sukanya apa. Karena saya bilang kan fairing bike bisa buat touring juga bisa, fairing bike bisa buat mall bisa, sport bike buat ke mall juga, super bike juga ke mall juga bisa, mau adventure bike ke mall juga keren. Adventure kayak misalnya pakai BMW GS K51 yang gede banget tuh, dibawa ke mall juga tetap ganteng juga. Di touring ganteng, di mall ganteng, kemana-mana ganteng. Nah itu kan kalau modelnya BMW, ya kan. Tapi kalau kayak Jet 800, Jet 900 juga banyak banget motor-motor naked bike yang dipakai buat sunmori doang kan, maksudnya nggak pakai touring juga tetap keren juga. Jadi semuanya oke sih, tergantung gimana kita percaya diri dengan motor kita, gimana kita juga percaya diri sama kemampuan kita juga percaya diri sama ya apa yang kita pakai. Udah yang lainnya ya nggak usah peduli lah. Yang penting kitanya ya. Kita sendiri gitu. Jadi semua motor bisa nggak? Bisa semua motor. Tapi kalau misalnya banyak pilihan lebih enak. Bisa sesuai dengan dunianya. Tapi kalau enggak, bisa nggak semuanya? Bisa aja. Gitu, bisa aja. Jadi kalau untuk postur tubuh gua setinggi ini, apa suggestion lo? Suggestion ya lo kasih cari motor apa aja ya bisa ya. Motor kalau menurut kalian cari motor yang gede lah ya kan. Nggak mungkin kan pakai motor-motor kecil dengan bodi yang gede, latih kan kurang bagus ya. Karena kalau pakai ya andai kata deh, lo pakai CB 500 itu keren. Atau lo pakai IR6 juga keren. IR6F kayak gini, karena bodi gede. Cuma kalau naik motornya yang kecil, yang ramping-ramping, pasti kurang. Kelihatannya kayaknya nggak enak aja gitu. Yaudah, gue mau lihat lagi ya. Boleh, siap. Thank you for the question, thank you for the answers. Thank you for coming, bro. Of course. Thank you for coming. Follow Instagramnya WI Garage, terus temen gue juga nanti pasti gue akan taruh semua linknya di di keterangannya. So udah segitu aja. Udah lagi. Silakan mau lihat.